Selamat malam Pak Nathan. Ya, selamat malam, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Pak. Sehat, bahagia, Kegiatan alhamdulillah dalam kondisi sangat-sangat baik, Pak. untuk kegiatan PGRI hari ini lancar. Ikut upacara tadi. Lancar jaya, Pak. Lancar jaya ya, luar biasa. Ya, Pasti mulai dari ramai di sana. Iya, pastinya. Karena kan orang ulang tahun ini tuh, Pak. Siap Pak Nathan. Ya, untuk malam ini kira-kira apa nih Pak Nathan yang akan kita ngobrol dari Pak Nathan? Iya. Memang saya ada satu persoalan yang ingin saya carikan solusinya ini, Pak. Iya. Kira-kira apa Eh, itu Pak Nathan kalau boleh saya tahu? Iya, yang sampai saat ini membuat saya masih eh, jujur sakit kepala itu bagaimana membangun semangat eh, rekan-rekan guru saya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di jam-jam kritis. Jam-jam terakhir ya Pak Nathan? Ya, Pak. Di jam-jam terakhir ya? Iya, betul sekali, Pak. Betul sekali, Pak. Di rata-rata itu, Pak, di atas mulai jam 6, jam ke-6, Iya. memasuki jam ke-7 itu memang Sudah aduh, agak berat ya? Karena ada yang mungkin yang sudah sangat, Pak. ngantuk, iya. Ada yang sudah lelah ya, seperti itu Pak Nathan. Iya, betul sekali, Pak. Eh, kalau bisa saya tahu, apa yang Bapak Nathan lihat dari jam-jam terakhir itu? Apa kenapa dengan guru-guru itu? Yang saya perhatikan itu, Pak, Iya, iya. mereka seakan tidak ada semangat untuk Tidak ada semangat ya. melaksanakan tugas. Oh, oke. Tidak ada semangat ya. Ya, Iya. di jam-jam seperti itu, nah apa nih Pak Nathan lakukan selain memperhatikan mereka nih? Apa yang Pak Nathan lakukan? Eh, ya, kebetulan saya Pak Marwan dipercayakan sebagai wakasek kurikulum. Jadi otomatis saya bertugas untuk mengontrol kegiatan pembelajaran sampai dengan selesai kegiatan pembelajaran, yaitu sampai jam ke-10 kalau di SMK, itu tepatnya sampai jam 45, Pak. Jam 4. Kurang 15 jam 4, Pak. Oh, kurang 15 jam 4. Iya. Jadi yang saya amati itu kerinduan saya itu, Pak, harapan artinya saya ya Bapak Ibu guru, rekan-rekan Bapak Ibu guru ini tetap memiliki semangat untuk menjalankan tugas. Ya, karena memang ini sudah satu kewajiban dan mau tidak mau ini harus kita laksanakan. Ya, memang sih berat, Pak Marwan. Karena memang ini butuh, apalagi kalau ada rekan guru yang dapat jadwal dari jam pertama, artinya full, satu hari memang babak belur, Pak. Iya, pasti itu Pak. Mungkin ada rasa lelah. Dari pengamatan Pak Nathan, kira-kira siapa saja ya guru-guru yang Bapak lihat di jam-jam terakhir itu agak
lihat kelelahan. Kira-kira guru-guru yang mengampu mata pelajaran apa begitu? Apakah semua guru seperti itu atau hanya sebagian atau hanya ada pada di guru untuk mata pelajaran tertentu? Sebenarnya ini agak bervariatif juga, Pak. Karena kan di SMK itu di SMK itu kan ada tiga kelompok, Pak. Ada adaptif, ada normatif, dan ada produktif, Pak. Nah, sejauh ini yang saya pantau cenderung itu mapel adaptif sama normatif, Pak. Oke, yang adaptif sama normatif ini mampir apa ya Pak Nathan ya? Seperti kalau normatif kan ada PKN, kemudian ada seni budaya, kemudian ada kalau apa namanya adaptif ada IPA, iya, dan beberapa Iya. mata pelajaran yang lain, Pak, yang di luar jurusan, Pak. Bervariasi ya, kira-kira begitu ya Pak Iya. Nathan ya? Iya, bahkan ada juga Pak beberapa 1-2 orang yang dari produktif, Pak. Yang dari Oh iya, produktif. bahkan bisa sampai ke mapel yang produktif ya. Iya, padahal Yang sebenarnya iya. kalau Lanjut, Pak produktif kan artinya ruang geraknya sangat besar tuh, Pak, sebenarnya. Oke, luar biasa. Biasanya mereka yang produktif ini yang kalau di pertanian kan yang anu ya di lahan begitu ya. Iya, Kelihatannya. praktek. Nah, sehingga itu yang bikin tambah stres karena ada produktif pun mengalami hal seperti itu. Padahal kalau dipikir mestinya kan ini produktif ini banyak sekali sarana dan cara yang dapat dimanfaatkan untuk bagaimana menciptakan suasana belajar yang tidak membosankan, sehingga membuat semangat itu kurang, Pak. Oke, Pak Nathan. Luar biasa. Dan guru-guru di jam-jam guru-guru yang terlihat agak kurang bersemangat di jam-jam terakhir ini mereka masih punya jam di kelas, Pak Nathan? Masih punya jam Iya, di kelas? masih, Pak. Oh, Masih. Ada jam, Pak. Oke. Dari hasil pengamatan Pak Nathan, di Iya. saat jam-jam seperti itu mereka ngapain aja gitu? Mereka melakukan apa seperti itu? Dan apa yang terlintas di benaknya Pak Nathan untuk bisa atau apa yang Bapak Nathan kira-kira bisa lakukan pendekatan apa ke mereka ini? Seperti Saya melihat, Pak, saya mencoba untuk mengidentifikasi apa yang menjadi penyebab mereka. Ya, itu salah satu sebenarnya sih bukan cuma satu, ada beberapa faktor yang menjadi faktor penyebabnya. Antara lain itu satu jadwal yang padat, itu yang pertama, Pak. Salah satu penyebab. Kemudian yang kedua persiapan apa namanya manajemen diri sebenarnya, Pak. Dan yang ketiga itu ya memang kondisi siswa yang sudah bisa dibilang juga ya tidak bisa tenaganya juga fokusnya sudah tidak sesegar di jam-jam awal barangkali. Iya. Barangkali itu tiga itu, Pak, yang jadi penyebab. Dari hasil pengamatan Bapak ya, dari hasil identifikasi Pak Nathan lakukan.
Iya, karena Iya, memang kita tidak bisa pungkiri juga mungkin karena sudah terkuras kan gitu. Jadi dari hasil iya, identifikasi panatan ini ada 3 yang bisa saya ambil, yaitu jadwal yang mungkin padat di hari, padat. Ya, kemudian jadwal yang padat di sini yang saya garis bawahi mungkin dari jam pertama sampai di jam keberapa itu guru masuk terus begitu panatan ya. iya, iya Pak. Iya. Dan untuk Karena kan itu manajemen di ada beberapa rombel Pak. Iya, beberapa rombel iya. tuh Pak. Baru kalau di produktif itu utamanya kan jumlah jamnya kan agak lumayan banyak Pak. Jadi kadang-kala Oke. dalam satu hari itu satu orang guru itu harus di satu rombel itu harus mengampu sampai 5 jam Pak. Luar biasa. Iya. Saya sudah bisa membayangkan bagaimana eh, apa bagaimana padat Situasinya. jadwal itu. Iya, situasinya. Dan kira-kira dari hasil identifikasi ini, Pak Nathan, dari hasil Ya, identifikasi ini apa yang terlintas di pikiran Pak Nathan nih sebagai wakil wakil kepala sekolah di bagian kurikulum? Kira-kira apa nih yang saya ingin lakukan, yang Pak Nathan ingin lakukan untuk meminimalisir, meminimalisir setidaknya mengurangi dari misalnya ada beberapa ya. orang guru yang jumlahnya dari yang pertama banyak nih, ini yang Pak Nathan inginkan bisa berkurang, itu kira-kira apa yang terlintas di dalam pikiran Pak Nathan? Iya, jadi rencana pertama yang memang harus segera diperbaiki untuk jadwal memang harus dipikirkan di semester depan itu eh, polanya akan diubah Pak, akan Hmm. diubah otomatis tidak mengikuti format yang sementara berjalan sekarang. Ya, Oke. kita akan coba buat pembagian jam yang lebih ringan Pak, lebih Hmm. ringan untuk khususnya di jam-jam terakhir. Jadi kalau Iya. seperti mapel-mapel yang apa namanya dominan tidak ada kegiatan praktek ya seperti PKN ya kita coba hindari di jam-jam kritis Pak. Oh, Iya. Tetapi juga untuk produktif juga mungkin dari yang awalnya 5 jam kita coba kurangi Pak, karena terlalu besar dia punya lokasi. Nah itu untuk rencana untuk masalah jadwal Pak. Kemudian yang kedua untuk manajemen diri Pak, artinya ya ini kan kembali ke individu itu sendiri. Memang saya akan mencoba untuk apa namanya melakukan percakapan secara apa namanya empat mata dengan setiap rekan guru yang sering mengalami hal-hal seperti itu, mencoba untuk berbicara secara terbuka dan mendorong dalam percakapan itu bagaimana sekiranya yang bersangkutan memiliki planning untuk pengembangan diri secara pribadi Pak, secara personal. luar biasa rencana dari Pak Nathan ini. Iya, Dan kalau bisa saya tahu nih Pak Nathan, dari hasil iya, rencana Pak Nathan ini, kira-kira kita main perkiraan saja nih Pak Nathan ya. iya, Kira-kira iya Pak. bisa mengurangi tidak? Kita kita persenkan saja, misalnya Iya. eh, eh, dari 90% guru yang berbuat seperti ya, dengan keadaan seperti ini, maka akan berkurang berapa persen kira-kira seperti itu Pak Nathan? Posisi sekarang kan bisa dibilang Pak Marwan, kalau bisa saya presentasikan itu di jam kritis itu kan hampir 50, 50-50 sekarang Pak. Oh, 50-50. Artinya dari jumlah guru yang ada di jam terakhir itu 50% itu sering mengalami hal seperti itu. Nah, jadi ya saya menaruh target, insya Allah dengan upaya yang ada,
Saya berharap yang 50% mengalami penurunan semangat dalam melaksanakan tugas di jam kritis itu berkurang menjadi tinggal 20 lah, Pak. Oke, Iya. baik Pak Nathan. Karena Berarti memang targetnya Pak Marwan, iya. karena memang artinya ini untuk mengubah ini kan tidak semudah Iya. iya. Jadi saya mencoba pada angka yang realistis saja, Pak. Artinya 30% lah peningkatannya, Pak. Siapa tahu kalau memang dari upaya yang direncanakan ini memberikan dampak yang sangat positif. Kalau lebih, ya alhamdulillah, Pak. Ya, tapi minimal targetnya terjadi peningkatan kurang lebih 30%, Pak. Iya, luar biasa. Eh, Terakhir Pak Nathan, saya mau tanya nih, Iya, apa kira-kira yang tindak lanjut yang Bapak bisa lakukan setelah dari pembicaraan kita ini nih, untuk setidaknya iya, pelan-pelan dulu. Jadi ada rencana untuk tindak lanjut, setidaknya langkah kecil lah yang Bapak bisa iya, memitigasi semua yang terjadi di situasi di jam-jam terakhir di sekolah. Oke, silakan Pak Nathan. iya. Jadi memang Pak, langkah pertama yang harus saya buat pastinya saya akan membuat agenda kerja pribadi, Pak. Agenda kerja pribadi untuk beberapa langkah mitigasi yang sudah saya rencanakan. Kemudian saya akan mengkomunikasikan itu dengan pimpinan kepala sekolah untuk meminta dukungan, sekaligus juga ya berharap beliau juga terlibat langsung Pak, untuk bagaimana membangun semangat dalam jiwa teman-teman sejawat supaya jam-jam kritis yang menjadi momok tidak baik ini Iya. bisa teratasi Pak Bisa Marwan. teratasi. Iya. Barangkali itu tindak lanjut yang segera akan dilaksanakan dari saya Iya, Pak. Pak. Iya, Pak Nathan. Jadi dari hasil pembicaraan kita kali ini, Pak Nathan kira-kira sudah bisa ya, sudah bisa menemukan solusi seperti itu dari Iya, pembicaraan kita ini. Apa yang terima kasih Pak Bapak Marwan. jelaskan tadi. Artinya percakapan singkat ini sangat berarti untuk saya, bagaimana mengurai problem yang terjadi di sekolah saya. Insya Allah dengan niat ini Tuhan akan memberikan kemudahan dan di momen berikut saya ada kabar baik yang bisa saya bagikan, dan saya juga tetap berharap percakapan saya dengan Pak Marwan tidak berhenti di sini. Iya, Karena iya, ini Pak Nathan. merupakan satu proses ke depan. Ya saya tidak tahu bagaimana nantinya realitanya, tetapi insya Allah semua bisa berjalan lancar, Pak. Iya, semoga saja. Karena apapun yang Bapak Nathan lakukan nanti, serahkan semua kepada yang kuasa. Kita hanya bisa berusaha. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Nathan. Semoga Ya. pembicaraan kita kali ini bermanfaat, dan terima kasih. Pasti Pak, sangat-sangat bermanfaat Pak. Terima kasih Pak. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Ibu Dewi. Waalaikumsalam Pak Nathan. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Iya Pak. Bagaimana kabar di sekolah? Aman-aman dalam melaksanakan tugas? Ya, itu mungkin sama juga dengan Pak Nathan. Iya. Bagaimana saya juga mungkin salah satu masalah ya yang saya dapatkan mungkin itu seperti Pak Nathan, di mana saya sebagai kurikulum, di mana saya juga membagi waktu sebagai guru, saya juga harus bisa membagi waktu dengan keluarga. Iya. Jadi itu ya. Baik, memang
tidak gampang untuk menjadi seorang pendidik Ibu Dewi ya. Iya, tidak Iya. gampang Pak, tapi dengan tidak gampang itu alhamdulillah mungkin kita bisa menghasilkan anak-anak didik yang tangguh mungkin ya. Iya. Pastinya profesi kita ini profesi yang sangat mulia. Cuma memang ya begitulah. Semua harus mengalami yang namanya proses. Iya. Baik Ibu Dewi, barangkali untuk percakapan kita yang singkat ini ada harapan seperti apa yang bisa Ibu Dewi ingin capai terkait dengan apa yang menjadi pemikiran yang sampai saat ini tentu masih coba untuk dicarikan jalan keluarnya barangkali Pak Bu Dewi. Iya Pak. Ya kebetulan kan saya adalah guru fisika di sekolah di SMA 1 Popayato. Ya. Saya melihat akhir-akhir ini minat murid terhadap mata pelajaran fisika itu semakin berkurang Pak. Jadi itu mungkin masalah yang saya dapatkan ya pada saat ini. Berarti minat peserta didik mulai ada indikasi berkurang ya Ibu Dewi. Iya betul sekali Pak. Iya. Yang Ibu Dewi harapkan itu seperti apa sebenarnya? Yang sangat saya harapkan ya tentunya siswa-siswa itu memiliki minat yang tinggi pada mata pelajaran fisika. Itu yang jadi harapan saya, yang tentunya dengan minat yang tinggi pasti akan menghasilkan hasil belajar yang meningkat juga. Itu yang saya harapkan. Izin Bu Dewi, gambaran minat tinggi itu bisa deskripsikan seperti apa? Iya, mungkin bagi saya gambarannya itu ketika siswa memiliki minat yang tinggi itu ya mungkin mereka di kelas dalam pembelajaran itu aktif, mereka merasa nyaman, senang ketika belajar fisika, karena kan yang kita ketahui bersama kemungkinan mereka kurangnya minat mereka di mata pelajaran fisika itu ya mungkin karena kita ketahui bersama bahwa fisika itu kan banyak rumus-rumus, banyak perhitungan, apalagi sudah jam-jam terakhir. Ya, memang SMK kan ya sampai jam 4 mungkin ya. Iya, jam 3.45 ya Ibu Dewi ya, dengan sisa-sisa tenaga yang sudah terkuras ya. Betul sekali Pak Nathan. Jadi itu mungkin Pak Nathan. Iya, jadi gambaran siswa minat belajar yang tinggi di sana ada siswa aktif, senang dan nyaman ya Ibu Dewi ya. Iya Pak Nathan. Kalau seandainya bisa dipresentasikan itu Ibu Dewi kira-kira sekarang di posisi berapa persen ya kalau Ibu Dewi amati? Pernah enggak Ibu Dewi mengamati? Iya, dari nilai berapa ini Pak Nathan? Iya, kita ambil angka yang sederhana saja dari angka 1 sampai 10 ya Bu Dewi. Ya, mungkin 5-6 mungkin Pak Nathan ya. Oh, 5-6 ya. Iya. Nah, kalau di posisi 5-6 ya harapannya Ibu Dewi itu mau ditingkatkan sampai di mana ya? Setidaknya 7-8 lah. Iya, berarti karena untuk mencapai kesempurnaan di siswa dengan 9-10 di mata pelajaran fisika kayaknya itu ya mungkin masih bukan pesimis sih, tapi ya kenyataannya sudah seperti itu. Iya, memang secara bertahap barangkali ya Ibu Dewi ya. Iya, betul sekali Pak. Iya, baik. Ibu Dewi dari deskripsi minat belajar ini Ibu Dewi sampaikan bahwa di sana ada siswa aktif, senang, nyaman. Nah, kira-kira menurut Ibu Dewi apa yang membuat mereka membuat peserta didik itu sebagian ya, karena tadi persentasinya kan 5, otomatis kan ada kurang lebih setengahnya
yang tidak aktif, kurang senang atau kurang nyaman belajarnya. Kira-kira menurut pengamatan Ibu Dewi, apa yang menyebabkan peserta didik itu minat mereka belajar jadi kurang, Ibu Dewi? Ya, mungkin ya salah satunya mungkin seperti tadi yang saya sudah sampaikan, Iya. ketika itu kan terlalu banyak rumus-rumus ya, Iya. perhitungan, dan mungkin masalahnya juga ada pada saya sendiri. Mungkin Iya. kurangnya pengetahuan saya tentang model-model pembelajaran yang inovatif, ya media-media pembelajaran yang inovatif, atau lingkungan yang tidak memungkinkan untuk siswa-siswa tersebut belajar. Jadi mungkin Iya. itu yang bisa menurunkan minat mereka belajar di mata pelajaran fisika. Baik, wah lumayan juga ya, Ibu Dewi ada beberapa hasil identifikasi, mulai dari materi yang berat, kemudian ya model pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan lain sebagainya. Baik, Ibu Dewi. Nah, tadi nih Ibu Dewi ingin meningkatkan dari 5 ke 8. Nah, dengan hasil identifikasi penyebab yang sudah disampaikan ini, kira-kira rencananya Ibu Dewi dalam waktu yang ke depannya apa saja nih yang Ibu Dewi mau buat kira-kira untuk mengatasi materi penyebab-penyebab ini, diantaranya banyaknya rumus yang di materi fisika, kemudian model pembelajaran minimnya pengetahuan tentang model pembelajaran yang kreatif, yang inovatif. Ya, baik Pak Nathan, mungkin dari masalah-masalah yang saya sudah identifikasi tadi, ya saya mungkin mencoba untuk meningkatkan minat belajar siswa itu pada mata pelajaran fisika khususnya. Itu ya utamanya itu mungkin dari diri saya dulu. Iya. Ya, dari diri saya dulu mungkin untuk mengubah model maupun metode pembelajaran yang kreatif, yang sudah memenuhi mungkin ya pembelajaran di zaman sekarang seperti itu. Atau yang berikutnya mungkin menerapkan media pembelajaran yang inovatif agar mungkin murid-murid tersebut lebih termotivasi dalam belajar fisika. Selain itu juga memberikan kenyamanan kepada siswa, lingkungan yang bersih atau kelas yang bersih itu juga pasti akan memotivasi siswa lebih meningkat lagi minat belajarnya. Jadi itu mungkin rencana dari saya. Ya, luar biasa Bu Dewi, super sekali ini rencananya. Saya membantu mencatat nih. Yang pertama, Ibu Dewi ingin meningkatkan diri dalam hal penguasaan tentang model-model pembelajaran yang kreatif. Kemudian yang kedua, yaitu berusaha menciptakan suasana kelas yang betul-betul nyaman untuk peserta didik. Iya. Ini sangat luar biasa Ibu Dewi. Kapan kira-kira Ibu Dewi akan mulai melaksanakan rencananya ini, Bu? Sesegera mungkin. Sesegera mungkin ya. Ya. Kira-kira Ibu Dewi siapa yang bisa membantu Ibu Dewi untuk benar-benar nanti mendukung Ibu Dewi sendiri, memastikan ini bisa terlaksana, Ibu Dewi? Adakah rekan kerja di sekolah yang dapat diajak untuk menjadi partner dari Ibu Dewi? Ya, tentunya daya dukung itu ya sangat membantu bagi kita sama guru. Ya, tentunya daya dukung yang pertama itu mungkin datangnya dari Bapak Kepala Sekolah mungkin. Kepala sekolah ya. Selain itu rekan-rekan sesama guru mungkin kita di situ saling sharing di dalam komunitas belajar ya, di mana dalam komunitas belajar itu kita bisa membicarakan masalah-masalah yang kita dapatkan dalam pembelajaran dan kita dapat memecahkan atau dapat mengambil solusi dari masalah-masalah yang kita dapatkan tersebut, sehingga apapun yang kita dapatkan di situ kita bisa terapkan di dalam kelas kita masing-masing. Mungkin itu, Pak. Iya.
luar biasa. Ya, saya tidak sabar nih untuk bertemu di pertemuan berikut, Ibu Dewi. Iya. Karena ini Sabar. sangat menarik bagi saya, dan saya juga berterima kasih ke Ibu Dewi karena bersedia untuk berbagi hal, dan ini sangat bermanfaat juga bagi saya. Iya, Pak Ya, Nathan. Iya. iya. Insya Allah kita apa yang Ibu Dewi rencanakan dapat berjalan dengan baik, dan Amin, kita amin. dapat Ya. bertemu kembali. Saya tidak sabar, Ibu Dewi. Iya, saya juga tidak sabar untuk menceritakan Iya, kembali pengalaman ya. pengalaman ya, ya itu mungkin. Mungkin Iya, dari ini saya bisa memberikan mungkin suatu kesimpulan ya, jika kita itu menginginkan sesuatu hal, iya, maka kita harus selalu mencoba, ya, harus selalu mencoba sampai apa yang kita harapkan itu akan tercapai. iya. Kalau kita Saya, tidak coba, ya mungkin tidak akan tercapai apa yang kita iya, ingin. tidak boleh pantang menyerah, Ibu Dewi ya. Ya, betul sekali Pak Nathan. Super sekali. Saya semakin ikut termotivasi, Ibu Dewi. Insya Allah semuanya berjalan lancar. Baik, Ibu Dewi, terima kasih. Tetap Ya, semangat. sama-sama Pak Nathan. Insya Allah semua Ya, berjalan semangat. lancar. Iya. Oke, Assalamualaikum Pak Marwan. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi. Iya, terima kasih atas kehadirannya mungkin pada saat ini. Apa kabar Pak Marwan? Alhamdulillah sampai saat ini saya masih baik dan tetap semangat. Amin ya, bagus sekali. Kira-kira dari pertemuan kita pada saat ini, apa yang ingin Pak Marwan ceritakan sekarang ya? Iya nih Bu Dewi, saya menghadapi situasi di mana di jam-jam terakhir itu di kelas saya siswa kayak sudah tidak antusias seperti di jam-jam pertama. Itu yang membuat saya masih kebingungan untuk menghadapi siswa yang seperti ini. Mungkin dari cerita Pak Marwan tadi, kira-kira situasi apa yang Pak Marwan harapkan? Iya, saya itu pengen Bu di jam-jam terakhir, meskipun di jam terakhir, tapi anak-anak itu tetap semangat gitu loh Bu untuk belajar. Ini saya kebingungan untuk ketika di jam-jam terakhir kok anak-anak saya lihat kurang antusias dalam belajar Bu. Oh iya, baik. Kira-kira menurut Pak Marwan, kurangnya antusias siswa itu disebabkan apa? Iya, saya melihat mungkin karena mereka jenuh dari pagi belajar, atau mungkin karena diri saya sendiri yang tidak memanfaatkan tidak memanfaatkan seperti Chromebook yang ada di sekolah saya. Mungkin saya manfaatkan Bu, cuman tidak konsisten saya setiap hari melakukan itu. Karena kalau saya lakukan karena kalau saya melakukan itu setiap hari, saya merasa saya juga ribet gitu loh, mengatur ini itu. Terkadang Chromebook ini akan jadi bahan mainan untuk anak itu sendiri. Makanya saya tidak terlalu Iya, makanya saya tidak terlalu menggunakan itu setiap hari begitu Ibu Dewi. Cuman di saat-saat terakhir itu mereka kurang antusias. Berarti lebih condong ke manajemen dirinya Pak Marwan ya Pak? Iya. Iya, mungkin seperti itu Bu Dewi. Iya, jika kita menilai antusias siswa di sekolah Bapak Marwan tadi, kita menilai dari 1 sampai 10. Kira-kira nilai berapa antusias siswa tadi?
Iya, dari jika saya persenkan Bu Dewi ya, siswa saya kan ini 9 orang nih Bu De. Jadi eh, kalau saya persenkan mungkin ada sekitar 4 orang yang jadi sekitar berapa ya? eh 60% gitu, 60% itu yang masih antusias, masih semangat tuh mereka kerja tugas dan lain sebagainya. Tetapi yang 4 orang ini kadang mereka sibuk dengan obrolan mereka sendiri gitu loh, tanpa tanpa mengerjakan tugas yang saya berikan di jam-jam terakhir. Oh iya, baik Pak Marwan. Tadi Bapak menjelaskan bahwa situasi yang Bapak alami pada siswa itu sekitar 60% yang mungkin ngantuk seperti itu Pak ya. Ya. Kira-kira Bapak Iya. ingin berapa persen yang ingin Bapak harapkan dari siswa tersebut untuk lebih antusias? Saya pengennya 100% Bu ya. Dari semua itu ya mereka bisa antusias itu secara 100%. Oke, Itu mantap yang sekali saya Pak Marwan harapkan ya. Bu. 100%. Jadi apa yang ingin Bapak Marwan lakukan ya agar nilai yang Bapak harapkan itu bisa tercapai 100% tadi? Iya, mungkin saya bisa manage diri saya dulu ya, Bu. Saya mungkin akan bisa meskipun tidak pakai Chromebook, saya akan pakai media lain seperti misalnya memakai proyektor yang ada di sekolah juga, proyektor. Jadi saya akan merancang mungkin pembelajaran-pembelajaran yang berbentuk gamifikasi di jam-jam terakhir agar mereka bisa bermain sambil belajar. Mungkin seperti itu Bu yang saya karena eh, selama ini juga ketika saya pakai Chromebook itu mereka antusias sebenarnya. Mereka antusias, cuman saya juga kan tidak bisa setiap hari pakai Chromebook itu. Mungkin saya akan alihkan ke itu tadi yang saya bilang. Jadi mungkin akan saya alihkan mereka untuk gamifikasi di jam-jam akhir pembelajaran. Cuman kalau soal pemanfaatan IT, alhamdulillah saya bisa sedikit Bu Dewi. Jadi mungkin saya Oh, akan mantap. memanfaatkan itu seperti yang Ibu Dewi bilang tadi, mungkin manajemen diri saya. Iya, Iya, dan saya akui itu, dan saya memang akui itu, dan saya juga menyadari itu, manajemen diri itu yang perlu untuk saya manajemen seperti diri itu. Pak. Bu Dewi. Oke. Iya, Iya. iya, Ya, tentunya untuk mencapai harapan-harapan Bapak itu pasti Bapak perlu dukungan ya Pak ya. Iya. iya, betul sekali. Iya. Kira-kira dukungan seperti apa yang Bapak harapkan untuk mencapai harapan-harapan Bapak tersebut? Iya, mungkin saya kalau dari kepala sekolah, saya butuh ini kadang-kadang nih Bude ya, di sekolah saya itu kadang kehabisan pulsa orbit internet karena walau bagaimanapun kan saya butuh itu. Butuh itu. Jadi Betul mungkin saya sekali Pak. Iya, lebih iya. butuh itu. Karena ya, Iya, jadi saya mungkin lebih butuh itu. Jadi butuh sekali dukungan dari kepala sekolah dan bendahara mungkin untuk bisa menyediakan apa yang menjadi kebutuhan saya untuk fasilitas. mengajar, untuk melakukan pembelajaran di akhir-akhir supaya lebih efektif. Karena anak-anak SD ini Bu Dewi ya, kalau dari mereka istirahat kedua setelah jam istirahat kedua itu pas saat masuk sudah nggak konsen lagi, mereka pasti ada saja yang ngobrol dengan teman. Jadi mungkin dukungan yang saya butuhkan ya seperti itu. Iya. Jadi saya akan melakukan gamifikasi secara online. Jadi bisa saya lakukan lewat quizzes dan lain sebagainya yang menyediakan platform untuk gamifikasi. Jadi otomatis saya butuh paket data dan itu mungkin bisa saya komunikasikan dengan kepala sekolah dan bendahara seperti itu, Ibu Dewi. Iya, betul sekali. Jadi mungkin jika kita merencanakan seperti yang Bapak sampaikan tadi, game. Kalau seandainya fasilitas tersebut tidak diadakan, ya pasti kan akan terhambat harapan yang akan kita capai. Kan seperti itu, Pak ya. Iya. Iya. Jadi dari pengalaman-pengalaman Bapak tadi, kira-kira apa yang Bapak simpulkan? Oh iya, Bu Dewi. Eh, mungkin saya akan melakukan hal yang pertama itu tadi berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah walaupun bagaimanapun
beliau kan yang sebagai Iya, betul sekali, Pak. Iya, betul iya, pengambil kebijakan seperti itu kan. Jadi walaupun saya lewat bendahara langsung, mungkin tidak tetap harus melalui kepala sekolah, sehingga saya mungkin akan Koordinasi ya. melakukan pembicaraan dan konsultasi lebih jauh dengan kepala sekolah, dan saya pun Bu Dewi sudah punya rencana alternatif ketika misalnya kepala sekolah belum bisa, karena kan walau bagaimanapun sebagai manusia pasti kepala sekolah pun punya kekurangan. Ketika itu belum bisa sekolah penuhi, maka saya yang akan berinisiatif untuk menyediakan pulsa internet itu, karena kebetulan saya juga punya perangkat Orbit itu yang bisa saya gunakan untuk pembelajaran di kelas. Cuman memang untuk saat-saat ini saya belum memanfaatkannya karena masih ada yang di sekolah. Tetapi kalau yang di sekolah nanti habis, itu saya bisa menggunakan Orbit yang saya miliki. Seperti itu, Ibu Dewi. Mantap, mantap. Kira-kira dari simpulan Bapak tadi, bisa langsung Bapak terapkan kira-kira? Bagaimana, Bu Dewi? Dari simpulan Bapak tadi, kira-kira kapan bisa Bapak terapkan? Iya, saya mungkin akan menerapkannya mulai besok, Bu Dewi. Karena kenapa saya bilang besok? Karena karena dalam rangka menghadapi PAS ini, jadi otomatis saya harus kerja ekstra keras dan mengatasi masalah di jam-jam terakhir ini. Seperti itu, Ibu Dewi. Oke, mantap sekali. Semoga apa yang Bapak harapkan itu bisa tercapai. Baik, kalau begitu Pak, kita bisa mungkin ke depannya kita bisa meluangkan waktu Pak ya, saling ngobrol lagi untuk melihat apakah simpulan Bapak tadi itu sudah memang betul-betul Bapak terapkan dan dikembangkan. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin Siap Ibu Dewi. Iya, terima kasih atas percakapan kita ini. Saya sangat merasa menjadi lebih bersemangat lagi untuk sampai saya sudah tidak sabar menunggu hari esok, ingin menerapkan hasil dari pembicaraan kita ini. Pokoknya Pak, kita harus semangat sama-sama Pak. Tetap semangat terus ini. Walaupun so lemah tetap mau semangat. Ya, BTW selamat Hari Guru untuk kita semua. Semoga selamat Hari Guru juga. Ya. Semoga kita tetap diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.